Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Polisi menggerebek rumah pelaku TPPO dan sita puluhan paspor. Dibantu warga, polisi tangkap komplotan pelaku curanmor. Heli Expo Asia menggelar pameran helikopter pertama di Indonesia. Polisi menggerebek rumah W, pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kasemen, Kota Serang. Polisi langsung menggeledah rumah dan menemukan puluhan paspor milik korban yang sudah dikirim ke Arab Saudi. Penggerebekan ini dilakukan atas laporan M, korban yang ditipu oleh W. M mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari majikannya di Arab Saudi. Ia bahkan tidak mendapatkan gajinya hingga akhirnya kabur ke Kedubes Indonesia. Setelah kembali, M melaporkan kejadian TPPO ke polisi. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap W di rumahnya. Hasil dari pemeriksaan, pelaku mendapatkan keuntungan Rp1.500.000 dari satu korban. W sudah memberangkatkan 21 orang secara ilegal dan menggunakan visa kunjungan. Ditemukan salah satu korban melaporkan kepada kita yang tinggal di Kasemen, wilayah Polresta Serang Kota, bahwa korban bekerja sejak bulan Maret 2022 sampai bulan April 2023 mengalami kekerasan fisik, mendapatkan makanan yang tidak layak, termasuk tidak pernah menerima gaji atau upah. Polisi masih memburu pelaku lain yang membantu memuluskan aksi W. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Unit Reskrim Polsek Ciledug membekuk komplotan pencurian sepeda motor di Jalan Hashim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang. Pelaku yang terdiri dari 3 orang sudah lama menjadi target polisi. Pelaku ditangkap setelah bantuan dari warga. Modus yang dilakukan komplotan ini yakni dengan berpura-pura sebagai penagih hutang dan meminta angsuran kendaraan. Secara acak, pelaku memberhentikan pengendara dan menanyakan angsuran yang belum dilunasi. Penangkapan pelaku sempat menjadi perhatian warga yang melintas. Penangkapan pas saya dengar dari polisinya, ternyata penangkapan maling motor. Maling motor itu sempat berontak melawan sampai polisi kewalahan minta bantu sama warga yang lewat. Alhasil dibantulah sama warga. Ketiga pelaku langsung dibawa ke Polsek Ciledug untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pemerintah resmi mencabut kewajiban memakai masker saat perjalanan dan ruang publik. Aturan ini mulai berlaku mulai 12 Juni 2023. Meskipun demikian, warga yang bepergian tetap menggunakan masker, seperti di Stasiun Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Walaupun penumpang sudah mengetahui aturan baru tersebut, penggunaan masker mereka lakukan untuk tetap menjaga kesehatan. Pakai masker tapi saya baru pas keluar. Udah tahu nggak ada apa aturan yang boleh buka masker? Iya udah tahu. Tanggapannya gimana tuh? Ya nggak apa-apa sih, udah agak leluasa sekarang, bagus. Oh gitu. Tapi menurut Ani lebih nyaman pakai masker atau enggak? Lebih nyaman nggak pakai. Oh gitu ya? Iya. Ini lagi gitu. Jadi biar lebih bebas lah, nggak usah pakai masker Oh, gitu ya? Iya, kalau itu sih karena sesek ya kalau pakai masker terus gitu. Oke, siap. Surat edaran menggunakan area publik telah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Seluruh pengguna kereta listrik perkotaan maupun komuter lain aglomerasi diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak beresiko tertular atau menularkan COVID-19. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 mulai melakukan relaksasi kebijakan penggunaan masker bagi masyarakat saat berada di fasilitas publik, transportasi umum yang sedang melakukan perjalanan dalam dan luar negeri. Kendati demikian, Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan masih melonggarkan pasien maupun keluarga pasien untuk menggunakan masker di lingkup rumah sakit. Selain itu, rumah sakit juga menganjurkan masyarakat tetap melakukan vaksinasi COVID-19 hingga booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang rentan. Kalau dia sehat, memang tidak harus pakai masker ya. Tapi kalau dia terindikasi sakit, intinya dia tetap harus memakai masker karena untuk melindungi masyarakat lainnya. Meskipun saat ini diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker, masyarakat tetap diimbau menggunakan masker apabila dalam keadaan tidak sehat dan rentan menularkan COVID-19. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.